Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safatuda Ilmu Pengetahuan untuk kita semua. Nah, kemarin kita sudah membahas belajar efektif untuk meraih sukses itu di part 1 ya, efektif dan efisien di part 1. Nah, ini part lanjutan dari video sebelumnya ya. Nah, maka harus diperhatikan dengan baik sehingga nanti ada ketersambungannya terkait dengan video yang pertama kemarin saya upload ya. Baik ya. Oke, next. Nah, sambil mengingatkan kemarin kita membahas metode belajar ya, pengertian, faktor yang mempengaruhi tipe belajar. Ini adalah kunci dari belajar efektif ya. Lalu kemarin juga saya menjelaskan secara detail ya dan ringkas mengenai belajar efektif ya. Lalu ada pengertian belajar ya, yang dimana belajar itu nanti fokusnya pada proses mendapatkan pengetahuan ya, seperti itu. Next ya. Nah, terus juga kemarin sudah saya bahas terkait dengan efektif ya, pengertian efektif. Nah, ini sekarang yang kita bahas lanjutannya adalah faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, kita tahu bahwa di dalam proses belajar itu faktor yang mempengaruhi ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di mana faktor internal ini ada kecerdasan, bakat, minat, motivasi, rasa percaya diri, ya, stabilitas emosi, komitmen, dan kesehatan fisik. Nah, saya akan sedikit membahas terkait dengan kecerdasan. Nah, kecerdasan ini boleh dikatakan IQ ya. Nah, IQ ini menjadi penting ya, kecerdasan ini menjadi penting yang harus kita ketahui bersama. Ini menjadi faktor internal ya. Dan ini bisa diturunkan dari genetik dari kedua orang tua ya, dari kedua orang tua, yang dimana kalau misalkan orang tuanya pintar, misalkan kecerdasannya, misalkan pintarnya itu secara kognitif itu di matematika, maka anaknya pun akan cenderung ke matematika ya, seperti itu di logical thinking. Atau misalkan orang tuanya pintarnya di bahasa gitu ya, maka si anak juga akan dominan di bahasa. Nah, masing-masing dari kecerdasan terkait dengan bahasa, matematika itu diturunkan dari orang tua. Nah, tetapi ada yang berbeda ketika proses kecerdasan ini turun. Jadi maksudnya ketika misalkan seorang ayah ya mempunyai kecerdasan di bahasa misal, maka nanti yang diturunkan kepada anaknya itu anak perempuannya. Nanti anak perempuannya dominan kecerdasannya itu di ranah bahasa. Jadi tidak turun ke yang laki-laki, karena sifat persilangan di hukum Mendel itu bersilang ya. Jadi laki-laki ke perempuan, perempuan kan ke laki-laki. Jadi seperti itu ya. Dan itu harus harus diketahui ya. Jadi agar nanti mungkin ketika anak kita lahir, misalkan anak kita perempuan, maka sebenarnya cenderung nanti dari sifat perempuan itu, sifat yang turun adalah sifat dari ayahnya ya, dari abinya gitu. Jadi tidak usah heran, dan nanti juga bisa ada sifat kombinasi di antara keduanya ya, karena faktor genetiknya setengah dari ayah, setengah dari ibu ya. Dan itu nanti juga bisa dilihat dari dominannya yang mana nih, sifatnya yang mana yang dominan. Karena nanti di genetik juga itu ada sifat dominan, sifat resesif ya. Sifat dominan yang menguasai, dan kalau sifat resesif yang dikuasai, sehingga itu menjadi hal yang penting yang harus kita ketahui, dan semua anak memiliki kecerdasan masing-masing yang berbeda. Jadi tidak dituntut semua anak itu ketika cerdas ya, cerdas itu cerdasnya di misalkan sains, atau misalkan logic thinking, atau misalkan di matematika. Tidak ya, masing-masing ada yang di cerdas di kinestetik ya, audio, di
logik gitu ya, itu semuanya perlu diketahui secara baik oleh orang tua ya, sehingga nanti tidak ada penekanan terhadap anak ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga terkait dengan di faktor eksternal. Di faktor eksternal ini ada lingkungan ya, lingkungan pondok, lingkungan sekolah gitu ya, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Lev Vygotsky ya, terkait dengan bagaimana faktor belajar, faktor kecerdasan, faktor perkembangan kognitif itu dipengaruhi dari sosial dan budaya. Jadi sosial dan budaya itu mempengaruhi bagaimana si anak belajar, bagaimana anak menyerap pengetahuan-pengetahuan yang akan dia konstruk gitu ya, mulai dari nanti asimilasi, akomodasi sampai equilibrium gitu ya. Sampai kalau dia belajarnya itu terkait dengan lingkungan ya, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakatnya itu bermakna bagus, maka dia akan masuk ke long term memory gitu. Jadi ini menjadi hal yang baik yang harus kita ketahui, kita sebagai orang tua, sebagai pendidik begitu, mengetahui faktor-faktor ini agar nanti si anak atau peserta didik itu menjadi optimal, maksimal di dalam rangka menyerap apa yang sudah diberikan oleh para guru, para pendidik ya, seperti itu. Next ya. Nah, ini ada tipe belajar ya. Nah, tipe belajar atau modalitas belajar ini masing-masing berbeda ya. Yang pertama itu ada visual atau belajar dengan cara melihat, lalu auditorial, belajar dengan cara mendengar, lalu ada kinestetik, jadi belajar dengan cara bergerak, bekerja dan menyentuh. Dan ini memang juga masing-masing dari modalitas belajar atau bahasanya eh, apa kemampuan dasar gitu ya, masing-masing berbeda. Di visual ini belajar dengan cara melihat. Jadi si anak itu kalau misalkan dia tipenya visual, maka dia akan lebih enak, lebih menangkap pelajaran, lebih memahami pelajaran dengan melihat. Jadi dengan cukup melihat misalkan gambar bagan, dia sudah mengerti dan sudah paham. Jadi sudah bisa mengintegrasikan pengetahuan-pengetahuan yang ada ketika dia melihat gitu ya. Atau misalkan ketika dia observasi gitu kan di lapangan, misalkan terkait dengan IPA gitu. Nah, itu dia dengan melihat itu dia sudah bisa menangkap, sudah bisa mengkombinasikan semua pengetahuan yang ada di otak gitu ya. Itu tipe visual seperti itu, saying ya. Lalu tipe auditorial. Nah, tipe auditorial ini secara sederhana belajar dengan cara mendengar. Jadi belajar dengan cara mendengar, jadi dia dengan mendengar saja sudah mengerti, sudah paham dan cepat gitu ya menangkapnya gitu. Bahkan kan kalau misalkan kita seperti mendengar saja dia langsung mengerti dan paham gitu. Jadi tidak butuh lagi dia melihat, dia tidak butuh lagi melakukan gitu ya, doing gitu terkait dengan apa yang sedang dipelajari. Jadi mendengar suara-suara itu dia peka gitu, dia paham cepat gitu ya, seperti itu. Lalu selanjutnya yang tipe kinestetik. Nah, di tipe kinestetik ini dia harus belajar dengan cara bergerak, bekerja dan menyentuh ya. Jadi memang dipadukan nih. Di modalitas belajar yang ketiga kinestetik dia memang prosesnya itu dia dengan cara melakukan ya, bergerak, menyentuh, bekerja. Jadi lebih lebih enak gitu ya, lebih masuk, lebih menyerap proses pembelajaran itu dengan kinestetik. Jadi masing-masing anak akan memiliki dominasi atau dominan yang berbeda-beda, apakah visual, apakah auditorial, apakah kinestetik. Dan ada juga sih memang kombinasi dari keduanya ya, antara misalnya visual auditorial atau misalkan visual auditorial kinestetik. Dan memang kalau di dalam teori-teori pembelajaran atau teori belajar
terutama belajar bermakna itu memang aspek kognitif ya, mulai dari apa namanya kinestetiknya gitu ya, lalu apa namanya setelah kinestetik visual, lalu auditorial, itu ketika digabungkan ketiga-tiganya gitu, itu memang lebih apa namanya lebih terserapnya lama gitu. Jadi dia masuk long term memory ketika ada tipe yang misalkan ketika kitanya paham, atau misalkan guru atau pendidik mengkombinasikan ketiganya antara visual, auditorial, dan kinestetik ya. Jadi nanti itu akan lebih mudah difahami gitu. Dan ini juga sejalan dengan teori Piaget ya, terkait dengan taraf perkembangan kognitif si anak ya. Maka ketika kita mengerti dan paham teori Piaget, teori Vygotsky, lalu ada apa teorinya Gardner ya, terkait dengan proses sistem informasi ya, implementasi sistem informasi itu juga berkaitan ya. Maka ini menjadi modal untuk para pendidik agar lebih dapat ya menyampaikan ilmunya dengan metode, model, dan strategi pembelajaran yang tepat ya untuk pembelajaran. Oke ya. Next. Nah, apa yang kita lihat gini, seperti ini, ketika anak belajar seperti ini ya, apa yang dirasakan ya kan oleh guru, pasti guru juga akan senang gitu ketika anak seperti ini. Dan kita pinginnya tuh anak-anak tuh belajarnya seperti ini gitu, ceria gitu kan, senang, tidak ada raut wajah yang apa namanya yang kusut gitu ya, atau terpaksa gitu belajar. Nah, itu juga menjadi hal yang penting, poin penting di dalam proses belajar. Nah, keempat gambar ini menjelaskan atau memperlihatkan kepada kita bahwa belajar dengan senyuman, belajar dengan peserta didik yang seperti ini akan baik sekali gitu. Karena dengan mereka sudah senang ya, frekuensi belajarnya itu senang, maka mereka akan membuka alam bawah sadar mereka untuk belajar. Jadi kesempatan untuk menyerap pengetahuan ketika alam bawah sadar terbuka dengan senyum ya, dengan relaksasi ya gitu, itu akan masuk ke dalam long term memory ya, bukan short term memory. Jadi daya nalarnya, daya ingatnya itu lebih tersimpan lama gitu. Nah, maka sebenarnya kita juga terkait dengan tadi lingkungan, terutama lingkungan kelas ya, lingkungan sekolah itu harus dibiasakan ya, harus suasananya itu harus benar-benar diciptakan oleh pendidik itu seperti itu. Jadi anak peserta didik itu enjoy, senang dalam belajar, tidak kaku gitu ya. Posisinya itu sangat penting sekali dalam mereka menyerap pengetahuan yang kita berikan gitu ya. Maka itu harus diperhatikan oleh para pendidik ya. Nah, ini ada metode belajar. Nah, ini diskusi. Nah, di mana metode belajar diskusi ini banyak manfaatnya ya. Jadi ketika metode belajar diskusi ini, anak akan berkesempatan untuk mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Anak akan berkesempatan mengeluarkan pengetahuan yang sudah dia dapat. Jadi antara teman dengan temannya gitu ya, antara rekan-rekannya itu akan saling session sharing terkait dengan pokok bahasan yang diberikan oleh guru. Dan di sini akan ada proses konstruktivisme dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapatkan oleh siswa. Maka sebenarnya baik sekali nih, bagus sekali ketika kita menggunakan metode belajar diskusi gitu ya. Jadi ada
ada dua arah gitu ya, proses pembelajarannya ada dua arah seperti itu, tidak monoton, tidak kaku seperti ceramah saja gitu ya. Itu menjadi hal yang penting yang harus kita perhatikan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada metode tanya jawab. Nah, di mana metode tanya jawab ini menjadi metode belajar yang bagus juga, yang harus kita lakukan, kita terapkan di kelas-kelas gitu. Dengan tanya jawab, di situ akan ada nalar yang berpikir, di situ akan ada proses pengetahuan yang dipanggil kembali, ada recall kembali. Jadi itu juga akan melatih retensi gitu ya, penguatan pembelajaran atau pengetahuan yang sudah dimiliki ketika proses tanya jawab itu gitu kan. Dan ketika tanya jawab itu kan prosesnya juga tidak hanya satu arah, tetapi nanti akan ada proses juga diskusi, proses juga refleksi gitu ya, proses klarifikasi gitu ya, kenapa menjawab seperti itu gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang baik di dalam rangka proses perkembangan kognitif si anak gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini metode latihan. Ini latihan drill ya. Mungkin ini bisa diterapkan pada saat proses pembelajaran. Kalau misal di matematika, metode drillnya atau latihannya latihan mengerjakan soal-soal gitu ya, soal-soal integral, sinus kosinus ya, soal persamaan kuadrat, soal program linier ya, dimensi 3. Jadi dengan metode drill atau metode latihan ini juga akan mempermudah si anak ya di dalam rangka proses pemecahan masalah gitu ya. Dengan terbiasa seperti itu gitu ya, dan terbiasa latihan, maka akan lebih mudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan gitu ya. Lalu misalkan juga bisa dengan ketika pelajaran, misalkan kalau kinestetik yang bergerak kayak misalkan PJOK ya, pendidikan jasmani dan kerohanian itu, terus kayak misalkan olahraga gitu ya, seni juga gitu, itu bisa dilatih gitu ya, dengan pembiasaan sehingga kinestetik si anak itu sudah terbiasa gitu ya. Ketika dengan olahraga itu kan terus diberikan latihan sehingga bisa, dan tidak menjadi hal yang menjadi hal yang tabu gitu ketika kita menggunakan metode drill ini gitu. Pasti akan membentuk proses kognitif si anak ya. Bukannya justru tidak bermanfaat gitu, pasti akan bermanfaat gitu, karena anak memiliki kognitifnya masing-masing dan itu perlu dilatih. Nah, latihan ini, metode drill ini baik untuk membiasakan ya, agar otak nanti ketika ada permasalahan-permasalahan ya, baik permasalahan di keseharian dalam belajar ya, di masyarakat, di keluarga ya, di lingkungan, itu akan mudah juga gitu, akan terbiasa di dalam proses metode latihan ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada metode menghafal ya. Metode menghafal ini memang juga sering kita lakukan ya sebagai pendidik, itu menghafal. Mungkin anak-anak ada yang hafalannya cepat gitu ya, lalu ada tipe yang lebih cepat menghafal, cepat hilang, cepat menghafal lama hilangnya begitu, atau misalkan lama menghafal cepat hilang begitu, atau lama menghafal lama hilangnya gitu. Itu tuh masing-masing berbeda dari kemampuan anak. Nah, menghafal ini biasanya juga kalau di sekolah-sekolah mungkin kayak di madrasah gitu ya, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, lalu misalkan juga madrasah ibtidaiyah yang notabene di pembelajaran agama itu pasti hampir 50% lebih itu ada
proses pembelajaran yang menghafal gitu ya. Itu kayak misalkan bahasa Arab dia doa-doa begitu, itu di madrasah-madrasah itu tidak asing lagi gitu ya. Kalau misalkan di pembelajaran umum pasti yang melakukan metode menghafal ini juga dibahasakan gitu, kayak misalkan bahasa Inggris ya, bahasa apalagi bahasa Indonesia mungkin. Lalu ada pendidikan agama yang misalkan di situ menuntut harus hafal doa-doa juga ya. Jadi memang masing-masing anak juga akan memiliki kecenderungan mana nih metode-metode yang bisa digunakan, yang mereka enak untuk belajar gitu ya. Jadi dari sini sebenarnya pendidik itu akan lebih mengerti dan paham bagaimana proses penerapan ini, tentu dengan cara identifikasi terlebih dahulu dari kemampuan si anak gitu ya. Itu akan lebih baik gitu nanti pada saat pendidik atau guru memberikan pembelajaran ya. Tentu dengan tadi indikator-indikator atau capaian-capaian yang harus diselesaikan ya, atau agar tercapai gitu tujuan dari pembelajarannya, seperti itu ya. Nah, ini ada kiat belajar efektif ya. Nah, ini ada kiat belajar efektif. Nah, ini ada mulai dengan niat semata karena Allah Subhanahu wa taala ya, karena Tuhan yang Maha Esa. Itu yang pertama tuh. Kita harus memang niatkan karena Tuhan yang Maha Esa. Jadi dengan seperti itu yang lainnya itu akan ngikut gitu ya. Itulah kenapa kalau di dalam Islam kita diajarkan untuk selalu berdoa. Apapun itu, seluruh aktivitas, kalau kalian paham, kalau kalian membaca literasi terkait dengan bagaimana Islam proses belajar gitu, itu all about anytime gitu, anywhere gitu, semuanya itu ada doanya. Tidak ada yang tidak ada doanya di dalam Islam. Itulah luar biasanya Islam, karena tadi tujuannya ketika kita belajar, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan kegiatan apapun, itu tujuannya agar ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, disitulah luar biasanya atau indahnya ajaran Islam di situ ya, seperti itu. Maka dengan diniatkan karena Allah, maka insya Allah yang lainnya, tujuan-tujuan yang lainnya atau yang lainnya itu akan ngikut gitu ya, kalau di dalam bahasanya gitu. Nah, ini mohon doa dan restu kedua orang tua, ini penting juga nih. Nah, hal-hal yang mungkin gitu ya dianggap sepele oleh peserta didik kita gitu, cium tangan. Nah, cium tangan ini juga merupakan doa kan gitu ya, merupakan ketika peserta didik cium tangan, peserta didik cium tangan kepada gurunya gitu ya. Nah, orang tua di sini kan umum ya, ada orang tua di sekolah, orang tua secara hakiki. Maka dengan seperti itu, walaupun sederhana, itu akan memberikan dampak kepada si peserta didik ya, jangan remehkan gitu ya. Lalu yang ketiga adalah belajar membaca yang tidak sekedar baca. Nah, belajar membaca yang tidak sekedar baca ini maksudnya belajarnya itu menangkap gitu ya, think. Jadi kita harus arahkan para peserta didik itu belajarnya bukan hanya membaca, tapi memang literasi. Jadi kayak ketika membaca itu mencoba mengaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada di otak gitu ya. Sekarang itu sudah bagus nih di kurikulum Merdeka, IKM yang implementasi kurikulum Merdeka, itu membacanya bukan hanya sekedar membaca tapi mengaitkan beberapa aspek-aspek. Jadi kalau misalkan di bahasa Indonesia nanti dikaitkan dengan ada literasi sainsnya gitu ya, menghitung. Nah, itu ada teks terkait dengan angka gitu. Nah, itu salah satunya adalah agar belajar membacanya tidak sekedar baca gitu. Kalau baca sekedar baca kan ya udah baca selewat gitu.
Nah, seperti itu. Dan itu harus dilatih, diarahkan ya peserta didik kita. Lalu selanjutnya memaksimalkan indera pendengaran, penglihatan dan hati. Nah, ini juga memaksimalkan indera ini karena memang ya indera merupakan media ya dalam rangka pembelajaran gitu. Karena kan mulai dari input nanti ada sensori gitu kan. Sensori itu seluruh panca indera nih kita nih yang ada di tubuh kita yang di dalam rangka menangkap pembelajaran sehingga itu menjadi poin-poin yang akan dikonstruktivisme, akan dibentuk, akan diakomodasi oleh otak ya, yang nantinya outputnya adalah proses multiple intelligence. Nanti ada penyelesaian di metakognitifnya, itu seperti itu. Lalu ada senantiasa mengulang pembelajaran. Nah, ini retensi tadi ya. Retensi ya 5 menit 10 menit cukup ya, cukup dalam rangka untuk mengulang gitu atau merekal gitu ya, memanggil kembali pengetahuan-pengetahuan yang ada. Nah, itu sangat penting tuh ya, maka harus diberikan porsi, diberikan jatah juga. Lalu mencatat ilmu dan pengetahuan baru. Nah, ini pengetahuan baru kita harus catat, harus kita tulis dan ini menjadi poin-poin penting karena memang kalau misalnya tidak dicatat, tidak ditulis akan lupa dan itu tentu ya dampaknya ke tingkat perkembangan kognitif. Lalu ada mengutamakan akhlak dan memuliakan. Nah, ini mengutamakan akhlak dan memuliakan akhlak itu lebih baik atau lebih tinggi dari ilmu. Jadi kalau orang berilmu tapi tidak berakhlak, wah berarti ilmunya tidak bermanfaat. Tapi orang yang berilmu dan dia berakhlak itu luar biasa. Jadi orang berakhlak itu insya Allah berilmu, tetapi orang berilmu belum tentu berakhlak. Nah, ini dua komponen yang harus kita pahami, kita mengerti gitu ya. Kan banyak nih sekarang nih kayak di kehidupan sekitar kita gitu ya, banyak orang berilmu tapi karena tidak ada akhlaknya ya tadi ya, sama guru ya songong gitu ya, sama apalagi sama misalkan orang tua gitu ya, udah disekolahin, udah apain, udah dibiayain tapi masih durhaka gitu ya sama orang tua, manggilnya bokap nyokap. Astagfirullahaladzim, ini sebenarnya sepele tapi itu tuh kayak merupakan hal yang tidak pantas dilakukan oleh peserta didik gitu ya. Maka sebenarnya kita nih sebagai pendidik itu mengarahkan itu gitu. Hal-hal sepele itu kalau udah terbiasa maka dia kan juga akan terbawa menyepelekan hal-hal yang lebih besar nantinya begitu. Maka ini harus diberikan pengertian ya seperti itu. Jangan berputus asa, memiliki alat tulis yang lengkap ya, lalu harus disiplin, bisa memanfaatkan waktu ya. Otak harus dirawat dengan sarapan pagi nih, jangan lupa nih. Ini nih penting sekali nih. Terkadang kita tuh seorang orang tua ya, lalu pendidik itu santai-santai aja kalau anaknya itu atau peserta didiknya pagi berangkat itu nggak sarapan dulu, sarapannya tuh pas nanti istirahat. Nah, ini itu akan mendestruktif kerja sel-sel. Ketika kerja sel-sel itu melemah, otomatis penangkapan daya nalar pengetahuan yang diberikan oleh pendidik, oleh guru itu juga akan melemah. Ini menjadi hal yang penting juga nih, harus diperhatikan ya untuk para orang tua nih atau para pendidik gitu. Itu urgent sekali gitu, jangan menyepelekan karena sel-sel itu akan rusak gitu ya, seperti itu. Lalu jangan malu bertanya. Nah, ini tetap speakingnya harus dibiasakan. Lalu memilih teman belajar yang tepat. Nah, ini memilih teman belajar yang tepat juga menjadi hal yang baik, yang penting, yang harus dimengerti ya di dalam rangka kiat-kiat belajar efektif tadi ya. Selain tadi ada metodenya ya yang harus dilakukan, metode belajar efektif seperti apa dan kiat-kiat belajar efektif ya. Ya, baik itu ya yang bisa Bapak sampaikan ya.
Semoga bermanfaat. See you next letter. Ya, jangan lupa keep watching dan keep study and smile. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.